dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku semua mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita mau menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kita memasuki hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Oh haleluya, ku masuk dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Engkau.
kepadamu Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang mulia. Sungguh kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh ada dalam bait-Mu. Kami mau melakukan ibadah di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau sudah menyucikan kami. Engkau sudah melayakkan kami Tuhan. Biar Engkau memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Ruangan ini dikuduskan Tuhan. Hidup kami pun dikuduskan Tuhan. Haleluya. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semua kita berdiri, saudara-saudara. Kita nyanyi dengan girang-girang karena hari ini kita ada di bulan yang baru tentunya ya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita boleh ada. Katakan, Tuhan Engkau sungguh baik. Tuhan Engkau sungguh baik bagiku. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Amin. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus Dia baik bagimu. Amin. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Saudara, kalau saudara benar-benar alami kebaikan Tuhan selama berbulan-bulan ini, mari nyanyikan dengan hati. Katakan, Engkau sungguh baik bagiku Tuhan. Engkau sungguh baik bagiku Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Amin. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus. Amin. Dan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan
menggunakan kebaikan Tuhan ini untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Pakai hidup kita untuk hal-hal yang baik. Karena apa? Karena Tuhan baik bagi kita. Katakan bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang ada buat kita. Amin. Bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan juga. Nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur bagi Dia. Amin. Bersembah kita hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Katakan bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Katakan yes, dahsyat, haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan juga. Nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur bagi Dia. Bersembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Oh haleluya. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Amin. Ya Allahku, ya ajar bersyukurlah. Amin. Bersyukurlah. Amin. Oh haleluya. Mari kita berdiri saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau limpahi kami dengan kebaikan. Yes. Amin. Kami sudah terima Tuhan. Amin. Haleluya. Bersyukurlah atas segala berkat. Amin Tuhan. Dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya aja katakan ya Allahku, ya Allahku, ya yes, katakan dengan iman. Ya Allahku, ya aja. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita terus nikmati hadirat Tuhan. Kita terus menikmati karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan keraskan hati kita saat Roh Kudus mau bekerja. Apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita semua, mari kita terima perkataan itu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau baik bagi kami. Yesus Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Nikmati suasana bersama dengan Tuhan.
Pusatkan hati dan pikiran kita terus kepada Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang baik. Mari kita bersekutu terus dengan Tuhan. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Oh haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Puji namamu Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Amin. Memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semua yang ada, haleluya. Hatimu oh Tuhan, Katakan ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Amin. Puji Tuhan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang Memandang mulia Tuhan. Pada setiap orang yang datang kepadamu, Engkau sedang memandang kami Tuhan. Yes. Hanya kepadamu. Amin. Taatan setia kepadamu Tuhan. Tuhan mau saudara, kita akan semakin indah di hadapannya. Yang Tuhan mau, kita akan menjadi gereja yang semakin indah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mengajak berdiri. Kita angkat lagu ini. Katakan, aku datang Tuhan, datang kepadamu. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, Berikan segalanya, semua yang ada pada kami yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Amin. Padamu Di dalam hidupku, padamu berharap.
kepadamu Tuhan. Ku mau setia kepadamu Tuhan. Ku mau taat kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Mari Tuhan, berbicara kepada kami. Pakai hamba-Mu, penuhi dengan urapan Tuhan. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersukacita, bersyukur karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Ya, kita sama-sama lagi ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Ya, hari ini Minggu tanggal 4 September 2022. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema pemberian yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian kita, ku mau memberi segalanya ya yang ada. Tuhan mau pemberian kita itu ya bukan sekedar baik kualitasnya ya, tetapi menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bukan sekedar kita memberikan persembahan, tapi bagaimana ya pemberian kita itu menyenangkan, berkenan ya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk keselamatan dan pengampunan dosa kita. Lewat perjamuan Tuhan kita diingatkan pemberian Tuhan yang dahsyat sekali. Ya, bagaimana dia datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib menjadi korban. Ya, korban itu berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Coba kita membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kelima. Ayat 1 dan 2. Di atas perikop di situ diberi judul hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana seharusnya kehidupan kita orang-orang percaya sebagai anak-anak terang. Ya, kita harus mengikuti teladan yang Yesus berikan. Memberikan sesuatu yang menyenangkan, berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya. Sebagai orang percaya kita harus menjadi ya, orang-orang penurut Allah, maksudnya taat kepada
perkataan-perkataan Tuhan. Dan dikatakan ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan mau juga, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih, dia juga mau berkorban, memberikan hidup yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum. Tuhan mau juga pemberian kita bukan asal-asalan, sekedarnya aja, tapi Tuhan mau yang menyenangkan, berkenan kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh kasih dan anugerah-Nya kita dilayakkan menjadi anak-anak-Nya, orang-orang percaya yang menerima pengampunan, keselamatan. Kita dikuduskan menjadi anak-anak terang. Kasih Bapa itu telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Seringkali kan kita juga ingin menyatakan kasih kan, kepada orang-orang terdekat kita, Tapi seringkali di dunia ini, saudara-saudaraku, ada batasnya. Kasih yang diberikan orang-orang yang ada di dalam dunia ini ada batasnya. Seringkali memandang rupa, melihat situasi kondisi. Oh, karena dia masih ganteng, kita mengasihi. Ketika suaminya udah mulai sakit, udah nggak berjalan, dilupakan, saudara-saudara. Itulah manusia, seringkali melihat kondisi. Begitu juga suami-suami dulu lihat, dia paling cantik di dalam dunia ini. Ketika usia berjalan waktu, udah mulai keriput. Saya baru menyadari, saudara-saudara, tangan saya udah mulai berubah ini. Bagaimana sikap kita? Tuhan mau, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita menyatakan kasih kita lewat pemberian yang selalu menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Allah mengasihi manusia. Kita tahu waktu manusia pertama Adam, Tuhan mengasihi manusia pertama itu, dia betapa menikmati kebaikan Tuhan, seperti pujian-pujian kita, Tuhan itu baik dari Musa muda sampai masa tua. Tuhan kalau nggak baik, saudara-saudaraku, saudara tidak ada duduk di tempat ini. Saudara tidak diberikan kesempatan untuk bernapas, tidak berikan waktu untuk saudara jalani hari ini untuk datang beribadah. Karena Tuhan baik, Dia masih berikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk menjalani kehidupan ini. Tapi apakah waktu kita, kesempatan yang kita jalani ini, kita menghargai kasih Tuhan itu dengan kita mau memberikan pemberian yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mengasihi manusia pertama, Adam. Dia begitu menikmati hadirat Tuhan,
kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan. Tetapi kita tahu dia tergoda oleh si setan, sehingga dia jatuh di dalam dosa. Karena dosa itu dia diusir dari Taman Eden. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mereka keluar dari hadirat Tuhan, ada di dalam kegelapan, ya, mengalami kematian. Mereka memang tidak mati secara langsung, tetapi mati rohani, putus hubungan dengan Tuhan. Walaupun kalau kita lihat juga saudara-saudaraku, umur Adam gak sampai 1000 tahun. Satu hari di hadapan Tuhan 1000 tahun, belum satu hari saudara-saudaraku. Tapi secara rohani putus, diusir dari Taman Eden. Sebab itu saudara-saudara, dosa memisahkan orang, ya, dengan Tuhan, sehingga tidak mengalami kebaikan Tuhan, ya, hadirat Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi Tuhan oleh kasih-Nya, dia menjalin hubungan, ya, dengan manusia. Dia memilih Adam, memilih, ya, dari keturunan, memilih Abraham, ya, lewat Abraham ini terus Ishak, Yakub, ya, Israel itu menjadi bangsa yang besar. Kita tahu juga saudara-saudaraku yang kekasih, ya, lewat, ya, keturunan Abraham ini, bangsa yang Israel ini, ya, mana mereka menjadi imam, mereka mengalami keselamatan, ya, anugerah Tuhan. Dan kita tahu juga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mereka menjadi besar dan mereka, saudara-saudaraku, akhirnya, ya, di Mesir tidak dikenal lagi oleh Firaun. Tadinya, ya, kita tahu, ya, Yusuf yang menjadi penguasa. Berjalannya waktu, ya, bagaimana umat Tuhan ini, bangsa Tuhan ini, Israel, mereka dijajah di Mesir. Akhirnya, ya, Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir karena kasih-Nya, ya, saudara-saudaraku. Mereka, nah, di dalam perjalanan mereka, ya, keluar dari Mesir, mereka melakukan perjalanan ke tanah perjanjian, saudara-saudaraku, ya, di mana kasih Tuhan dinyatakan, kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan lewat tiang api, tiang awan. Kalau malam hari, ya, kehadiran Tuhan lewat tiang api, ya, sehingga seperti obor besar, ya, memberikan kehangatan, ya, memandu mereka untuk tetap berjalan, ya, menerangi mereka. Kalau siang hari tiang awan yang menundungi, melindungi mereka. Itulah penyertaan Tuhan, saudara-saudara. Lalu mereka disuruh membuat bait suci, ya, kemah Musa disebut, ya, kemah Musa. Disitulah saudara-saudaraku ditunjuk, ya, orang-orang Lewi, ya, imam-imam melayani. Di situ ada tabut Allah, di situ juga kehadiran Tuhan, ada tabut Allah, tabut Tuhan. Situ Tuhan hadir, ya. Dan mereka membawa persembahan-sembahan. Ya, kalau saudara membaca imamat itu macam-macam persembahan, ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, ya, seterusnya di situ, saudara-saudaraku, ya. Jadi untuk menyelesaikan, ya, segala dosa, mereka harus bawa korban binatang mereka, dari lembu, sapi, domba sampai burung, ya, paling kecil. Saudara-saudaraku yang kekasih, mereka memberikan persembahan, ya. Tuhan memberikan solusi. Tetapi bayangkan kalau saudara datang, saya bawa domba, Ibu Gembala bawa sapi, Pak Henry bawa kerbau.
Pak Sihaan bawa kambingnya, Purba bawa semua. Waduh, bayangkan saudara-saudaraku, kalau kita datang ke rumah Tuhan membawa korban dengan, tetapi saudara-saudara kita tidak perlu lagi yang membawa korban, karena kasih Tuhan itu, ya, Dia mengutus anaknya yang tunggal, ya, menjadi domba Paskah, ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, ketika Yohanes Pembaptis itu dia diutus sebagai, ya, pendahulu, ya, sebelum Yesus datang. Dia berkata ketika Yesus datang, Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kita tidak perlu lagi datang repot-repot bawa binatang, karena Yesus sebagai anak domba menghapus dosa manusia. Bandingkan 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Bentuk kasih Allah adalah korban Yesus di atas kayu salib. Dan korban Yesus sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, coba kita membaca lagi Ibrani pasal 7. Korban Yesus adalah korban yang sempurna, sekali untuk. Ibrani pasal 7 ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Imamnya aja harus membawa korban untuk menyelesaikan dosanya, saudara-saudaraku. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia menjadi domba Paskah, dia mengangkut segala dosa manusia. Dia berkorban sekali untuk selama-lamanya. Saudara bisa juga baca di dalam, ya, Ibrani pasal yang ke-10 juga, ya, bagaimana korban, ya, sekali untuk selama-lamanya, ya. Dia membuka, coba kita baca ayat yang ke-14, Ibrani 10:4. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita bersyukur lewat kasih karunia Tuhan, lewat anugerahnya yang besar. Dia berkorban di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa kita, memberikan pengampunan, memberikan keselamatan. Kita dikuduskan menjadi anak-anaknya. Luar biasa. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dikatakan sebagaimana Yesus, dia mengasihi kita, ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang kedua katakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Kasihnya kepada kita, dia mempersembahkan dirinya, hidupnya di atas kayu salib untuk menjadi korban. Korban yang harum, korban yang menyenangkan. Tema kita adalah pemberian yang menyenangkan, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau juga kita menyatakan kasihnya kita kepada Tuhan, bukan sekedar asal-asalan. Kita memberikan
ya kepada Tuhan, korban kita kepada Tuhan, tapi yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Coba kita melihat bagaimana korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi bukan saja yang terbaik tetapi menyenangkan hati Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Contoh adalah korban persembahan yang diberikan oleh Habil. Bukan jumlahnya, bukan besarnya, tetapi persembahannya berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia mempersembahkan kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena imannya ia berbicara sesudah ia mati. Luar biasa, saudara. Walaupun dia mati, korbannya ya selalu berbicara. Ya. Saudara-saudaraku, Kain juga memberikan persembahan, tapi persembahan Habel menyenangkan hati Tuhan. Ya tentu Habel tahu di dalam dia mempersembahkan, dia tahu mendengar bahwa dia sedang mempersembahkan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang menyatakan kasih kepada orang tuanya. Ya dia tahu juga bagaimana Tuhan ya menutupi ketelanjangan mereka ya dengan kain yang cawat yang Tuhan berikan. Tentu ada korban binatang di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, yang menutupi ya semua ya kehidupannya. Tidak cukup dia hanya dengan menutupi kain ara dengan pohon-pohon. Ya, kita tidak bisa menutupi segala dosa kita dengan kebaikan perbuatan-perbuatan kita. Hanya oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita kembali lagi karena iman, saudara-saudaraku. Ada ayat firman Tuhan, di dalam kita menghampiri Tuhan harus dengan iman. Saudara datang beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan hidupmu harus dengan iman. Ya, beribadah dengan iman, jangan asal-asalan sekedar rutinitas aja. Ya, karena sesuatu saudara datang beribadah, tapi saudara harus dengan iman menghampiri Tuhan. Kalau nggak salah itu Ibrani pasal yang ke-13, coba kita lihat. Pasal yang ke-11 ya, ayat yang ke-6, lanjutin tadi, bukan 13. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa ia berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi pemberian yang menyenangkan, yang berkenan harus dengan iman, saudara. Saya percaya saudara lakukan itu, saudara berikan kepada Tuhan. Ya, bukan sekedar asal-asalan atau rutinitas kita. Tentu itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena saudara percaya, ya lakukan itu. Ya, taat ya seperti tadi pujian-pujian kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Yang kedua, saudara-saudaraku, ya menyenangkan Tuhan harus dasar dengan kasih, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, kasih yang dilakukan ya untuk kita memberikan ya dengan ketulusan, saudara, memberikan dengan ketulusan, bukan kemunafikan, ya, bukan dengan tidak jujur, tetapi ketulusan. Ya, begitu juga kita di dalam mempersembahkan ya,
Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau semua orang dipukul rata harus memberikan persembahan kepada orang secara materi, misalnya 10 juta, ada yang mampu kecil, ada yang nggak mampu. Tapi Tuhan mau ya kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, penebusan Tuhan, mau memberikan hidup kita. Semua bisa memberikan hidupnya, hatinya, ya kan? Kalau disuruh tadi ukuran 10 juta belum tentu. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Kasihan yang tidak mampu. Tapi Tuhan mau supaya kita memberikan hati kita, hidup kita sepenuhnya. Biarlah dikatakan seluruh ya segalanya, semuanya ku persembahkan. Menyenangkan hati Tuhan, didasari dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu, coba kita baca ayat terakhir Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kita akan ambil perjamuan Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Tuhan. Paulus juga menasihatkan jemaat Tuhan yang ada di dalam perantauan, musafir. Kita juga kan di dunia ini juga perantau-perantau. Ya, sementara tanah air kita sorga. Walaupun kita warga negara Indonesia, tapi kita juga warga negara sorga. Karena lewat penebusan kasih Tuhan yang luar biasa, Dia kuduskan kita jadi anak-anak, kita pewaris, kita warga negara sorga. Kita yang menerima kebenaran. Dan Tuhan ingatkan kepada jemaat-jemaat, ya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Tadi dikatakan bahwa memberikan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, pemberian yang menyenangkan harus didasarkan kasih, ketulusan, kerelaan, saudara-saudara. Biarlah kita diingatkan sebagai anak-anak terang. Biarlah kita hidup di dalam kasih. Semua perkataan, perbuatan kita biarlah memuliakan Tuhan. Ya, kita jalani dengan ketulusan, kejujuran, saudara-saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi penurut-penurut perkataan Tuhan, ya, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita tahu ya banyak contoh di dalam firman Tuhan, ya, mereka sebagai orang-orang yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, ya, mereka melakukan, ya, menyatakan kasih dalam hidupnya, ya, didasarkan dengan kasih, ketulusan dan kejujuran. Tuhan tolong kita semua, ya, kita memberikan hidup kita dengan satu ketulusan, ya, satu kejujuran. Ini Bapa, ini hidupku, ku persembahkan kepada, seperti pujian kita, ya, ku berikan, ya, seluruhnya, ya, ku berikan segalanya, semua yang ada, juga menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita, dan kita yakin dan percaya kalau kita didasari dengan iman dan kasih kita, kedatangan kita, ibadah kita tidak sia-sia. Kedatangan saudara kepada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati, Tuhan melawat kita semua. Ya, seperti khotbah saya Jumat. Walaupun kita susah payah di dalam kepayahan kita, ingat, Tuhan pasti menolong kita. Ya. Dari muda sampai tua, Tuhan akan memelihara, memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita ambil perjamuan Tuhan. Saya undang Bapak Maliaki ke depan bersama saya. Kita nyanyikan lagu tadi, ku datang, ya Bapa, dalam kerinduan.
Atau lagu perjamuannya ada, cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang lain. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Luar biasa kasih putranya yang tunggal. Bukan dia datang ke dalam dunia, tapi dia rela memberikan hidupnya di atas kayu salib, menjadi korban. Korbannya adalah korban yang berbau harum, menyenangkan. Haleluya. Ya lama tak ya lama sih ya lama Jesus. Refnya sekali lagi dan haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau menghapus dosa kami. Engkau mengampuni, mengkuduskan, melayakkan kami menjadi anak-anak Allah. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat Allah, ada pembaruan hidup iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melakukannya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat nyanyikan lagu ini akan dilayani. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Yang sudah menerima perjamuan, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti secara online bisa menyiapkan roti dan anggur. Haleluya. Di Kalvari. Dari mimbar ini saya bertanya, apakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang belum menerima roti, air anggur, sudah semua, mari kita mengangkat
roti dengan tangan kanan kita. Buat Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti secara online, saudara juga boleh mengangkat roti dan air anggur. Sebentar kita akan melakukan makan dan minum bersama-sama. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami makan dan minum minuman yang sebenar-benarnya. Roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Tuhan senantiasa memampukan kami kembali, mengingatkan kembali, supaya kami senantiasa juga hidup kami dapat menyenangkan, berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita, dengar lebih dulu firman Tuhan. Setelah itu kita akan melakukan bersama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan minuman dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada ungkapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darahnya telah tertumpah, menebus, menguduskan kita, melayakkan kita menjadi anak-anak, sehingga kita memperoleh janji Tuhan dan pengharapan di dalam Dia. Haleluya, haleluya. Biarlah kita menjadi penurut-penurutnya Allah. Kita mau memberikan yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan lewat hidup kita. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Haleluya, haleluya. Darahnya, dengan iman perjamuan Tuhan. Di situ Tuhan melakukan mujizat. Kau terima dengan iman. Tuhan akan lakukan mujizat. Yang lemah sedang dikuatkan, yang sakit sedang disembuhkan dalam nama Yesus. Yang kecewa putus asa, Tuhan sedang kerjakan kekuatan. Haleluya. Yang sedang terikat Tuhan sedang melepaskan dalam nama Yesus. Yang sedang susah, Tuhan mendatangkan kebahagiaan dalam nama Yesus. Yesus ada di dalamku, aku ada di dalam Engkau. Haleluya Yesus.
Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami boleh melakukan perjamuan bersama-Mu. Haleluya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Dengan kekuatan yang Allah berikan pada hari ini, kita akan menjalani kehidupan ini lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita dengar firman Tuhan dan kita mau taati firman Tuhan. Berikan hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sudah hadir dalam hidup kami di tengah ibadah ini Tuhan. Dan Engkau sedang memberkati kami satu persatu. Haleluya. Dari anak-anak kecil, remaja-remaja, pemuda yang ada Tuhan, kaum wanita, ibu-ibu yang ada, pria-pria yang ada, kaum bapak yang ada, Engkau sedang memberkati kami. Engkau memberkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Haleluya. Engkau sedang memberkati gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih buat berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang luar biasa kepada hamba-Mu yang sudah melayani firman dan melayani perjamuan buat kami semua. Tuhan, saatnya kami ingin memberikan korban yang harum di hadapan Tuhan. Saya mengundang pelayan kolektan. Tuhan Yesus, sucikan tangan kami, sucikan juga hati kami. Korban-korban persembahan yang akan kami bawa di hadapan-Mu, kami bawa dengan iman dan kasih kepada Tuhan. Mengurapi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji kiranya Tuhan memberkati kita. Oh, haleluya Yesus. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sehingga kita di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadahmu. Begitu juga mereka yang mengikuti secara online. Kalau engkau ingin dibantu dalam doa, engkau mulai mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadahmu. Biarlah pujian-pujian ini memberkati kita, menjadi iman kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Engkau. Hamba mewakili seluruh jemaat-Mu yang ada Tuhan, dengan segala beban, permasalahan, persoalan mereka, sakit penyakit. Tuhan, kami bawa di dalam tangan Tuhan. Kami merindukan lagi Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib itu dinyatakan. Hamba berdoa mewakili seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, perbuatan Tuhan yang ajaib itu
dinyatakan kita mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, engkau ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau mengalami kebebasan, kemenangan, pembelaan Tuhan. Tuhan melimpahkan lagi kembali kasih-Nya dalam hidup kita. Tuhan berkati mereka yang membalikan milik Tuhan. Oh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, biarlah tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-berkat. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Persembahan mereka dengan iman, sukarela, dengan ketulusan, Tuhan membalas, memberkati mereka. Kami bawa juga untuk acara Natal Retreat kami tanggal 16 sampai 18 Desember di dalam tangan Tuhan. Tuhan mendahului, berikan tempat yang terbaik, dan Tuhan mengadakan dana-dana yang dibutuhkan oleh panitia Natal. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu sehingga mereka dapat memenuhi celengan-celengan Natal mereka, sehingga mencukupi semua kebutuhan perayaan Natal dan retreat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melihat mujizat Tuhan yang besar dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua panitia sehatkan selalu, berikan kesehatan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Kami bergandengan tangan seluruh jemaat-Mu yang hadir, biarlah mengalami kami semua berkat lawatan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta. Tuhan berkati ekonomi keamanan kami, dari Bapak Presiden bersama keluarga wakil, para menteri kami, aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat akal budi, berikan roh takut akan Tuhan, dan berkati mereka. Berkati Komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota Pas Pampres bersama keluarga mereka. Tuhan buat berhasil jalankan tugas juga. Tuhan tolong mereka tetap takut kepada Tuhan. Komandan komplek bersama seluruh jajarannya dan keluarga mereka diberkati dan tetap takut kepada Tuhan. Yang purnawirawan Tuhan juga berkati, dan Tuhan tolong mereka semua. Khususnya anak-anak-Mu, berikan mereka, jadikan mereka menjadi terang dan garam di tengah-tengah komplek ini, dimanapun mereka berada. Kelurahan Tengah khususnya RW di tempat ini, Tuhan Yesus, RT, bahkan dimanapun kami tinggal, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang lain juga, Tuhan tolong yang tidak hadir, mereka yang mengikuti secara online, Tuhan senantiasa jamah dan berkati. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua.